Andai karena diundang anak muda ke kajian fardu kifayah pun mungkin tak datang dia. Jadi mungkin yang di Jawa-Jawa ini kenapa dibuatnya seperti itu? Dibuatnya konser, dipanggilnya ustadz-ustadz terkenal, dipanggilnya artis-artis terkenal. Untuk apa? Biar ramai. Jadi kalau saya nilai dari zaman sekarang ini, dibalik men-share agama Islam, membawakan nama-nama Nabi, tapi sekalian jual agama. Pasti itu banyak itu uang masuknya. Makanya saya perhatikan kenapa mereka buat seperti itu sebagai daya tarik. Jangan sampailah kita bersolawat tapi joget-joget. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara kita khusus di episode Semoga Ada Jawabnya pada sore hari ini bersama saya Zen dan saya sendiri tidak sendiri hari ini, dan kami mengundang Ustadz Alvin Maghfirah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kita ketemu yang kali kedua ya Ustadz ya? Benar ya? Dan pada sore hari ini kami membahas tema salah ikut kajian bisa salah jalan. Nah, tema ini kita bahas bersama Ustadz Alvin nanti juga berkaitan dengan adanya salah satu pertanyaan dari sahabat podcaster di luar sana yang mempersoalkan atau menanyakan perkara ini yang memang saat ini lagi viral Ustadz di media sosial ya. Dan kami hadir juga secara live ada di channel TikTok ya, Naira Studio Podcasting ya channelnya Ustadz, apa betul ya? Oke, di Naira Studio Podcasting. Dan bagi sahabat podcaster yang ikut nimbrung dan pengen gabung dengan kita, nanti bagi penanya terbaik kita kasih giveaway-nya hari ini, ada tumbler dan ada topi ya. Topi salah satu sampelnya yang saya pakai hari ini berlogokan Naira Studio Podcasting, kelihatan ya, jelas promosinya. Kaleng-kaleng juga ada tumbler dengan tulisan Naira Studio Podcasting ya. Ada warna hitam, ada juga warna mocha dan ada warna merah ya, tinggal pilih ya. Tapi nanti penanya terbaik ini juga akan kami sondingkan kepada Ustadz Alvin apakah memang layak dan pantas untuk mendapatkan giveaway kita. Dan kadang-kadang sering lupa nih, di sesi-sesi terakhir kita lupa menanyakan ini ke narasumber, pantas nggak nih orang dapat giveaway kita atau enggak gitu ya, atau layak tidak kira-kira, karena berbagai pertanyaan. Dan sekali lagi jangan lupa gabung terus kita di live TikTok kita pada hari ini, kurang lebih 30-45 menit ya ke depan. Jadi tolong operator dimonitor benar di layar kita bagi ada yang komentar atau bertanya-tanya. Baik Ustadz, mempersingkat waktu, kita membahas tentang salah ikut kajian bisa salah jalan. Nah ini kayaknya sebelum kita bahas selalu terdalam ya terkait dengan problem ini, kita ambil satu video yang baru-baru ini viral. Jadi ada sebuah kegiatan kajian di daerah Jawa pastinya. Kajian itu cukup ramai didatangi oleh jamaahnya, katakan seperti itu. Tapi nuansanya sudah semacam nuansa konser musik gitu. Nah, sebenarnya kan dakwah yang dijalankan di sana itu dakwahnya konsep salawatan. Nah, yang jadi persoalan sekarang netizen tuh melihat perkara ini kok sudah nggak berbau Islami lagi gitu loh. Karena ada DJ-nya Ustaz. Iya, modern ya. Iya, pakai acara angkat tangannya dari semua nah, untuk memastikan ya joget-joget. Maka ini kan juga berhubungan dengan bulan Sya'ban sudah mendekati Ramadan saja. Mungkin ini menambah ilmu, wawasan, pengetahuan sahabat podcaster di luar sana untuk bisa semakin menilai ya, memverifikasi kira-kira amalan-amalan apa yang memang mengantar kita kepada amalan yang soleh begitu saja dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk mempersingkat waktu kami minta pada tim operator bisa memutarkan video pertama kita, silakan. Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Videonya di sana. Bareng. Iya. Yang kompak bareng. Yang angkat yang tinggi dong. Inilah terobosan sambil toba diawali oleh Mas Ibnu Cebong. Di belakangnya ada Cikgu Siva. Juga ada Mas Ardan Solikin. Kayaknya yang ngomong pun itu waria mungkin ya. MC pun waria nampaknya. Tipikal suaranya memang begitu saat dia agak-agak iya. apa namanya? Centil ya. Agak centil-centil jambu dia. Baik Ustaz.
Nah dari video ini banyak yang menyoalkan gitu kan, mempertanyakan ini sebenarnya gimana gitu loh. Karena memang kalau sepemahaman dan sepengetahuan kita, acara-acara atau event-event besar itu kan cukup banyak saja. Pesertanya cukup ramai ya, ribuan kali itu, ratusan ribu mungkin. Dan memang kecintaan saudara-saudara kita yang di sana itu terkait dengan kegiatan event-event kajian akbarnya memang luar biasa. Euforianya luar biasa, semangatnya kan kalau kita lihat. Nah tapi terlepas dari itu semua, kalau kita lihat trennya di Sumatera Utara agak beda, Ustaz. Dan kita jarang menjumpai kajian-kajian. Kalau enggak mungkin pawai partai kali, Ustaz ya. Mungkin bisa mengumpulkan massa sebanyak itu kan. Kalau seandainya kajian-kajian Ustaz Kondam mungkin Ustaz Abdul Somad mungkin lah. Levelnya seperti itu kali ya. Kalau Ustaz yang masih jarang-jarang muncul, apalagi jarang-jarang dibuat di Facebook, payah juga ketemu karena seperti ini, Ustaz ya. Ya, kira-kira menjadi pertanyaan kita yang pertama ini, pernah tidak atau menjumpai atau ikut berpartisipasi Ustaz di dalam acara sholawatan modern model seperti yang ditayangkan tadi di video kita? Saya gitu. Iya, Ustaz pernah nggak? Ya, kalau saya selama ini tak pernah seperti itu. Biasa contohnya macam Isra Mi'raj Maulid Nabi mungkin ada, tapi itulah mesti apa namanya tidak melanggar rukun selama ini kan. Contohnya seperti pentas seni anak-anak kecil tuh nari-nari, lagu-lagu selawat ya kan, ataupun ada contohnya saya kalau ngisi di sekolah SMP SMA itu kan rata-rata pada main gitar. Itu boleh. Ada pagelaran musik gitu ya. Tapi kalau saya lihat macam di jauh-jauh sana itu memang udah merusak citra Nabi. Maka saya pernah tanya sama guru saya bagaimana hukum kalau kita sholawatan tapi joget-joget. Kalau kata guru saya merusak citra Nabi. Boleh kita mungkin bersenang-senang, tak ada Allah larang, tidak ada selagi tidak melanggar hukum Islam. Saya ingat kata guru saya juga namanya almarhum Said Ahmad Jani Dahlan, termasuk orang mufti lah di kota Madinah ataupun di kota Mekah. Dia lahir di sana, meninggal di sana. Apa katanya? Tidak masalah solawat diiringi dengan musik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah kalau kita solawat mungkin di dalamnya mungkin ada hiburan. Contohnya mungkin ada musik-musik, tak masalah. Yang penting kalau sudah DJ, nah itu jadi masalah. Tapi kalau hanya mungkin suara-suara gitar, piano-piano kan indah. Yang penting tidak dia itu, kan kata ulama jangan sampai musik itu menggerakkan tubuh kita. Syaratnya itu ya? Iya, ketika musik sudah buat kita jadi tubuh kita bergoyang, itulah yang nggak dibolehkan. Apalagi seorang wanita. Dia ikut selawat, tapi gabung sama laki-laki joget-joget. Itu yang nggak dibolehkan. Baik, Ustaz. Kalau kita melihat fenomena ini mirip juga kemarin yang sempat viral di Medan tuh terkait dengan pembukaan musabakoh ya, kalau saya nggak salah. Oh iya, benar kan? Betul. Ada Ingat. Camat Medan Kota itu. Itu gimana tuh Ustaz komentarnya? Iya, rusak lah Bang Zen ya. Saya pun sebagai pribadi, kalaupun saya diizinkan untuk kasih pendapat, ya sudah salah lah, merusak citra Quran itu. Benar, ya? Ini kan acara Al-Quran, acara-acara Islam, masa disatukan dengan budaya-budaya Korea? Tak cocok lah. Makanya saya bingung, ini camat Medan Kota dan lurahnya ini apa nggak berpikir dulu sebelum bertindak? Gitu juga ya kan. Offside mungkin kali. Iya, apakah dia tak berpikir cocok nggak joget-joget di acara pembukaan MTQ? Betul. Dengan membuka kalau mungkin tarian Melayu seperti tapak siri mungkin penyambutannya enak, orang nengoknya masih terjaga adat dan istiadat. Ini kan sudah masuk namanya dunia vulgar. Apalagi anak yang joget tak pakai jilbab. Betul. Nah, maka bagi saya itu pelanggaran luar biasa, bukan toleransi itu. Bukan toleransi lagi ya. Maka kata Ustadz Adi Hidayat, salah satu toleransi yang paling tinggi apa itu? Tidak mencampuri urusan agama lain. Ibadah agama lain. Iya. Baik, Ustadz. Nah, kalau kita melihat dari video video salawatan tadi. Kira-kira aktivitas yang dilakukan itu dengan banyaknya orang, pada esensinya sesuai nggak sih dengan kegiatan sholawat yang menjadi bagian dari salah satu ibadah yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, kalau saya lihat zaman sekarang ini kan makin canggih ya Bang ya. Kalau kita tengok macam kajian-kajian subuh kan tak ramai. Betul. Andai karena diundang anak muda ke kajian fardu kifayah pun mungkin tak datang dia. Jadi mungkin yang di Jawa-Jawa ini kenapa dibuatnya seperti itu? Dibuatnya konser, dipanggilnya ustadz-ustadz terkenal, dipanggilnya artis-artis terkenal, untuk apa? Biar ramai. Jadi kalau saya nilai dari zaman sekarang ini, mereka dibalik men-share agama Islam, membawakan nama-nama Nabi, tapi sekalian jual.
jual agama. Pasti itu banyak itu uang masuknya itu. Saya yakin nanti itu. kita bahas pertanyaan Ngerti saya itu, Mas. Saya udah paham seperti itu. Makanya saya perhatikan kenapa mereka buat seperti itu sebagai daya tarik. Tapi itulah daya tariknya terlalu berlebihan. Sebetulnya sah-sah saja berarti. Boleh-boleh saja sebagai daya tarik. Mungkin dengan itulah biar ramai yang datang. Tapi ternyata di dalamnya tidak sesuai. Kategorinya melenceng nggak Ustaz itu? Maksudnya gimana, Bang? Dari kegiatan salawat yang model tadi? Kalau saya lihat melenceng lah. Melenceng, ya? Saya pribadi jangan sampai lah kita bersolawat tapi joget-joget. Itu nggak boleh seperti itu. Atau bisa dikatakan memang jamaahnya lagi kurang hiburan kali? Mungkin kurang bahagia, ada suram ya Bang ya. Ya. Makanya saya perhatikan di jauh-jauh sana tuh apakah memang guru-gurunya memang memperbolehkan. Contohnya macam iku ya kan. Apa tuh? Kan bahasa-bahasa Jawa itu kan, joget-joget, gerak-gerak tubuhnya. Saya mikir ini apakah memang nyanyian mereka atau buat jadi suasana jadi meriah, tak tahu saya. Tapi dalam hakikatnya saya berpegangan pada Al-Quran dalam surah Al-Zilzalah ya Bang ya, ayat terakhir tuh intinya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Intinya kalau memang dia buat baik dapat kebaikan walaupun kecil. Mungkin dia solawat kurang sempurna, mungkin kurang sesuai yang dimintakan oleh Nabi, tapi tetap Allah akan balas. Tapi kalau dia pun sikit pun dia buat tak baik dari solawat itu, tetap Allah balas. Makanya itulah resiko kalau kita kajian tapi tidak sesuai yang kita harapkan. Nauzubillah min dzalik. Ini jadi antara pahala investasi sama dosa investasi. Iya, ini intinya memanfaatkan, mohon maaf lah, macam jual agama, membawa-bawa kata Nabi biar orang cinta, membuat acara-acara seminar. Itulah makanya Nabi Muhammad itu luar biasa karena dialah jadi ramai, tapi mereka menyalahgunakannya. Baik Ustaz. Nah Ustaz, tadi kalau pendapat Ustaz terkait dengan bawa musik atau alat musik pada prinsipnya selama tidak mengarah kepada kegiatan goyang-goyang segala macam yang keluar dari adab-adab ataupun ketentuan syariat dia makan bermasalah. Karena kemarin kita sempat pernah viral itu tentang bagaimana Ustadz Adi Hidayat membuka salah satu ayat Al-Quran tentang alat musik ya, tentang musik. Nah itu kan kemudian menjadi debatable tuh, jadi banyak banyak komentar dari teman-teman lain yang mengomentari perkara ini Ustadznya pro musik, ini tidak musik. Nah kalau kemudian kita mendudukkan bahwa perkara musik ini sebagai sesuatu yang diperdebatkan, apakah memang sholawat sekali lagi dibolehkan digandeng menurut ketentuan adabnya dengan aktivitas musik tadi? Sholawat digandeng musik, dengan musik tadi. Memastikan sekali lagi Ustaz. Iya, saya ingat di Senambi juga ya Mas ya. Itu dalam kitab Kifayatul Atqiya ya. Semua sholawat akan Allah terima. Lakukanlah sholawat itu pakai nada kita. Lakukanlah sholawat itu seindah-indahnya, tidak masalah Mas. Contohnya mungkin zaman sekarang kan pakai namanya lip sync ya kan. Jadi sholawat tuh biar meriah pakai lip sync, pakai gendang. Sebenarnya tidak ada masalah di situ Mas. Tapi kalau mohon maaf lah macam orang-orang salafi, mohon maaf macam orang-orang yang tahu lah bang salafi ya bang. Kalau orang bilang orang salafi ini salah fikir salah pilih ya kan, itu bahasanya kata orang itu. Ada yang bilang mengatakan seperti itu. Kalau mereka haram katanya. Haram ya. Haram. Spontan haram. Tapi kalau saya selama ini ngaji sama guru-guru saya, yang penting musik itu digunakan untuk apa? Contohnya gitar. Kalau gitar itu dipakai untuk selawat jadi pahala. Intinya musiknya itu dibuat untuk apa? Kalau dia bermain musik untuk DJ, untuk lagu-lagu mengundang syahwat, ya kan? Itu yang tak boleh. Makanya kalau kata-kata ulama memang ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi saya berpegang sama kitab Kifayatul Atqiya ini tentang masalah sholawat ini, dan bahwa semua amal ada yang diterima, ada yang ditolak kecuali sholawat. Maka sholawat pasti diterima karena memuliakan Nabi. Jadi intinya hakikat sholawat walaupun pakai musik kan intinya memuliakan Nabi. Kecuali dia pakai musik tapi lagunya lagu-lagu yang tak baik. Makanya banyak juga kita jumpai kan sholawat itu berbahasa Arab, kesannya sholawat gitu kan. Berbahasa rupanya ternyata tentang kisah cinta dia. Ada tuh kan kita tergantung niatnya juga itu ya kan ya. Macam Roma Irama kan dulu pernah juga dikritik sama orang-orang yang mungkin merasa baru belajar sedikit udah nyala-nyalakan. Itu Roma Irama itu mohon maaf lah Bang Haji kok bahasanya nih kan. Beda gitu. Ternyata ada ulama mengatakan itu nada dan dakwah. Dalam dia bernyanyi dia berdakwah. Jadi intinya dakwah ini lakukanlah.
Contohnya mungkin kamu berdakwanya pakai lagu silakan, dakwanya pakai pantun silakan, dakwanya pakai mungkin zaman sekarang kan ustadz ini kan bang nggak laku kalau tak pandai punya ciri khas. Pertama harus pandai nyanyi dia, yang kedua pandai berpantun, yang ketiga pandai melawak. Kalau nggak ada ini tak laku dia. Lucu nggak kena, makanya kalau kita dalam berselawat ini bagaimana jadi daya tarik, tambahkanlah musik biar orang pun makin senang mengikutinya. Apalagi udah suara jelek tak ada musik, tak mau orang dengar bang. Baik. Iya. Oke, operator ada video nggak yang menjelaskan tentang salah satu musik selawat tadi yang musik yang berbahasa Arab tapi ternyata artinya bukan untuk selawatan. Ada kira-kira? Nggak ada ya? Iya. Tapi yang jelas ada kita. Menggombal deh bang. Iya, menggombal lagunya tuh. La 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 la. Oh, pernah dengar juga. Pernah dengar tuh ya? La berarti tidak artinya. Tidak ya katanya. Nah, ini kadang-kadang orang tak paham. Memang jadi lagu apa ini kan? Tidak cinta. Tidak cinta berarti memang. Berarti problemnya itu kita lihat di situ. Ada salah satu syair lagu yang kesannya berbahasa Arab, padahal kenyataannya artinya itu kisah tentang percintaan laki-laki dengan perempuan. Tapi karena memang itu dianggap sebagai salah satu selawat itu dimainkan juga di acara-acara kajian akbar seperti itu. Saya lupa lirik pastinya. Saya pikir tim operator kita sudah ready untuk menyiapkannya. Oke, baik. Kita pengen pastikan lagi bahwa dalam konteks Islam sendiri sebetulnya apa kira-kira fadilah salawat yang mungkin banyak harus diketahui oleh masyarakat sehingga mendudukkan perkara salawat ini tidak dikomparasi dengan hal-hal yang justru menjauhkan dari makna dan fadilah salawat itu sendiri. Iya, saya teringat sebuah hadis juga ya Bang Zen ya. Pernah saya waktu itu belajar waktu masih SMA di Mandua ya kan. Itu ada dosen saya atau guru saya mengatakan man ata'ani faqad atallaha wa man asa'ani faqad asallaha. Kurang lebih artinya intinya Allah dan Nabi ini berkaitan bang. Ketika kita patuh sama Allah berarti kita patuh kepada Nabi. Kalau kita mencintai Nabi berarti mencintai Allah. Kalau kita mendurhakai Nabi mendurhakai Allah. Jadi hakikatnya ini nggak boleh dipermainkan. Nah, jadi Nabi ini nggak bisa dimain-mainkan begitu saja ya bang ya. Semuanya ada umpan balik. Makanya kalau kita buat Nabi ini, Muhammad ini kita manfaatkan untuk hal seperti itu yang membuat nanti Allah murka. Karena Allah sama Nabi ini dekat sekali bang. Doa kita tak akan Allah terima kalau tidak ada solawat. Itu luar biasa itu. Berarti kan tiketnya ada solawat di situ. Maka saya perhatikan zaman sekarang ini ya betul-betul emang mungkin sekali mencari duit lah demi mungkin viral ya kan bang ya. Jadi orang sekarang memamerkan sesuatu ini. Tapi kalau tadi memang sudah cukup viral tuh karena viral kali lah. Cukup banyak kan. Jadi orang buat seperti itu biar viral. Jadi ya, mungkin hanya kepentingan dunia mungkin ya bang ya. Bisa jadi bang ya. Baik. Oke, kalau fadilah salawat sendiri yang mungkin perlu diketahui oleh kaum muslimin khususnya supaya menjaga kemurniannya. Apa fadilah salawat yang kebanyakan harus dipahami oleh masyarakat supaya amal itu terjaga gitu loh. Iya, kalau saya tahu fadilah salawat ini ya kita bisa mendapatkan syafaat ya bang ya. Jadi syafaat itu ada 3 dalam sebuah hadis, asyamu wal qur'ana isfa'il abdi yaumal qiyamah. Jadi syafaat itu ada 3, salah satunya dari salawat, yang kedua dari puasa dan ketiga Al-Quran. Jadi syafaat ini ya luar biasa dari Nabi. Syafaat ini artinya pertolongan Nabi. Maka kalau kita ini memang benar-benar cinta sama Nabi, insya Allah kita dapat syafaat. Maka orang berselawat ini luar biasa pahalanya bang. Karena apa? Dia memuji Nabi. Jadi kok fadilahnya ini dia memuji Nabi bang. Hakikat selawat ini memuji Nabi, mendoakan Nabi, menyayangi Nabi. Maka kalau ada orang berselawat tapi tujuannya tak baik, itu yang nggak baik. Maka tergantung niatnya juga. Kamu selawat ingin apa? Ingin dikenal. Kamu selawat ingin dipuji, biar tahu suaramu cantik. Biar tahu kalau kamu ini memang orang hebat, biar terkenal. Maka mungkin Bang Zen hafal juga hadisnya, tergantung niatnya juga bang. Jadi fadilah sholawat ini ya dia dapat syafaat. Jadi kalau sudah dapat syafaat, insya Allah aman lah kita nanti mati gitu. Ada yang menolong kita. Maka kata guru saya juga, salah satu sahabat yang terbaik ketika kita mati yaitu Nabi Muhammad. Syafaatnya langsung kepada kita walaupun kita tak pernah jumpa dengan dirinya. Jadi fadilahnya bang dapat syafaat. Baik. Oke, kalau kita lihat
ini banyak sekali sebenarnya lagu-lagu Arab yang viral yang mungkin juga dianggap sebagai lagu-lagu salawat ya kan. Salah satunya itu ada judul lagunya ya Tap Tap, ya kemudian ada Kun Ana, ada Sabri Alil, ya mungkin ada beberapa lagu yang mungkin liriknya itu lirik tentang percintaan, tapi karena masuk di segmen kajian akbar, ya akhirnya dianggap sebagai bermeriah lah ya. Bukan, dianggap sebagai lagu salawatan gitu. Karena kita nggak ngerti juga artinya apa kan. Problemnya kan itu kan. Kalau saya macam lain pun bahasa Arabnya tidak itu. Tidak apa ini ya kan. Ya ini salah satu mungkin yang bisa menjadi perhatian juga masyarakat bahwa sekarang ini karena orang melihat Google segala macam jadi bisa mentranslate lagu itu kan sehingga ngerti oh ini kan lagunya dipakai untuk Isra Mi'raj tapi lagunya lagu tentang cinta gitu loh. Jadi persoalan juga. Ada kalimat nabinya juga, Muhammadnya juga. Nah, ini yang menjadi persoalan karena bisa dibilang kalau dilihat itu ya kisah percintaan laki-laki dengan perempuan dalam syair lagu itu gitu loh. Baik, ada video yang mau diputarkan lagi operator? Oke, baik. Berbayar. Jadi viral sekarang. Iya, viral sekarang. Jadi memang lagi tren juga di mana masa-masa orang pengen hijrah kan, tapi kemudian bayar. Ketemunya itu dengan ustadz-ustadz yang punya tarif, artinya seperti itu. Nah, ini perlu juga mungkin menjadi perhatian bagi sahabat podcaster di luar sana untuk bisa memahami hakikat dari konsep kajian yang seperti apa yang kemudian membangun prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam kehidupan Islam ini. Mungkin untuk mendapatkan gambaran itu boleh diputarkan videonya. Silakan operator. Ada kajian seorang ustadz. Ciri khas ustadz ini dibandingkan ustadz yang lain adalah ceramahnya atau kajiannya berbayar. Sekitar 100 atau 200 ribu per orang. Karena bahasannya yang cenderung aman dan ringan, lalu suka membahas perihal pacaran anak muda, kajian ustadz ini banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Yang terbiasa mengikuti kajian dengan benar, biasanya akan shock. Karena pada kajian ustadz ini, peserta yang datang, outfitnya tidak seperti kajian pada umumnya, yang menggunakan hijab panjang, hijab syar'i, melainkan pakaiannya lebih terlihat seperti event fashion. Jilbab yang dililit, jilbab ketat, jeans, dan sebagainya. Ceramahnya sederhana sekali. Adapun bagi yang benar-benar belajar, ustadz ini tidak cocok. Akan cenderung membosankan karena bahasannya sangat basic sekali. Satu hal yang bikin kaget adalah setelah acara selesai, pesertanya keluar dari area, terlihat banyak yang membuka jilbabnya, alias hanya memakai jilbab di dalam acara tersebut. Pertanyaannya, apa isi kajian yang didengar oleh peserta ini? Kenapa kemudian dengan mudahnya keluar dari kajian tersebut, lalu dilepas pula jilbab ataupun hijab yang tadi dipakainya? Baik Ustaz. Nah ini kita kembali ditemukan dengan perkara-perkara yang seperti ini, bahwa sebenarnya tren hijrah itu baik gitu kan, apalagi belakangan kemarin tuh kita dapat informasi teman-teman tuh yang mau masuk ikut kajian tuh bayar ya, lumayan angkanya sampai 250k ya. Bahkan kalau di Jawa kemarin yang kita dapat informasi juga ada tiket parkir 150.000. Oh, parkir saja. Parkir kendaraan 150.000. Ya mungkin dianggap sebagai harga tiket masuk lah. Ya. Nah, bagaimana pandangan Ustaz melihat fenomena ini? Bahkan tadi kalau kita lihat bahwa orang-orang yang keluar dari kegiatan kajian itu setelahnya itu justru membuka kerudungnya gitu kan. Nah, ini jadi persoalan juga gitu. Apakah memang selama ini mereka itu karena ingin ikut passionnya saja atau ikut lagi tren-trennya aja? Karena memang isi-isi konten yang disampaikan dalam dakwahnya juga kalau kita lihat sih memang lebih kepada pesan-pesan moral tentang masalah pacaran dan lain sebagainya yang masih lebih kepada kata-kata motivasi. Kecenderungannya seperti itu. Nah ini gimana Ustaz? Pandangan Ustaz sebagai penceramah juga nih. Silakan Ustaz. Baik, kalau saya pandang yang pertama masalah tiket ya kan. Kalau ini tidak ada masalah sih bagi saya sih masalah tiket. Mungkin bisa juga masalah administrasi. Contohnya macam kemarin nggak salah usaha anak Nantaki datang itu ke
Hotel Santika kalau tak salah. Saya tanya lah berapa tiket 150. Saya kalau lihat cocok lah bayar. Ini kan Hotel Santika ini mahal ini. Nah, jadi Ustaz datang waktu itu? nggak datang saya, karena teman saya yang datang ya kan, 150.000 katanya. Jadi saya nilai ya tergantung tempat nih bang. Mungkin pihak panitia ngundangnya ustadznya mungkin mahal. Satu, yang kedua mungkin bahal tempatnya mahal. Mungkin di dalamnya mungkin ada mungkin makan dan minum. Semuanya itu tergantung. Makanya kita kalau kita pandang ya kalau kita buat kajian ya tempat-tempat sederhana saja lah. Kalau memang ada yang gratis lebih baik. Biar nggak memberatkan. Jangan memberatkan. Jadi saya kesian juga lihat orang ingin jumpa artis. Contohnya Ustaz Antaki bayar. Mohon maaf lah tak ada uangnya. Tak bisa ada nengok ya kan. Jadi kalau masalah tiket tergantung tempat bang. Mohon izin mohon maaf ya macam ustaz besar itu kan luar biasa tarifnya bang. Bukanlah di bawah 5 juta, di atas 50 juta sekali manggil. Paling tak sampai dia ceramah 2 jam, 1 jam lah. Pesawatnya dibayarin, pergi pulang, hotel dia dibayarin, disewakan mobil mewah. Di situ lo jadi mahal. Makanya panitia ini kalau bisa, kalau memang mau undang ustaz besar, kalau bisa carilah donatur. Kasihan orang mau hijrah, orang mau cari ilmu agama, pengen kali jumpa ustaz terkenal tuh, akhirnya apa? Tersandung biaya ya. Tersandung biaya, mungkin dia hutang, bisa jadi dia mungkin merajuk, sedih dia, akhirnya apa? Ketinggalan pengajian itu. Atau memang kondisinya sebetulnya yang dikritisi sama salah satu konten kreator tadi itu sebetulnya dia mengkritisi IO-nya kali ya. Betul. Bukan ustadz itu sendiri ya. Saya dulu bang pernah lah bawa ustadz, jangan nggak boleh saya bilang namanya siapa. Pernah kami ikut ustadz, luar biasa tarifnya. Dia bilang sama saya wajib saya di hotel ini katanya. Wajib saya mobilnya ini, luar biasa. Permintaannya ya. Minimal seminggu itu kami terus standby sama dia. Makanya kalau saya perhatikan, begitulah ustadz zaman sekarang nih bang. Saya tak sebutkan namanya siapa, tapi saya sudah alamin menjadi IO-nya. Kalau bisa kita bilang ke BKM sekian. Jadi uangnya sekian dikasih bagi 2. Satu sebelah untuk ustadznya, sebelah untuk kita panitia. Makanya mohon maaf lah kalau ada ustadz pakai tim itu nggak mungkin tak dapat bang. Betul. Alasannya mungkin untuk infak. Oke lah untuk infak. Tapi hakikatnya untuk apa? Membayar ustadz itu. Maka saya selalu sarankan kepada tim-tim memang kalau bawa ustadz, kalau bisa janganlah memberatkan umat. Maka waktu itu kalau tak salah tahun berapa tuh ya bang ya? Ustadz Abdul Somad ini pernah dia tampil di Masjid Jami daerah mau Keberayan, tahu abang ya, di belakang masjid itu. Ada jamaah bertanya, ya Ustadz, kenapa memanggil Ustadz, mengundang Ustadz mahal kali? Ustadz Abdul Somad bilang sama jamaah di muka umum, apa katanya? Maksud bapak gimana? Ada tarif dari saya? Iya Ustadz, mahal kali ngundang Ustadz katanya, itu di depan umum. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Saya tak tahu masalah anggaran itu. Jadi siapa yang salah? Timnya itu. Akhirnya Pak dicabut timnya. Mana yang krek-krek itu? Maka kita kalau bawa ustadz punya tim, carilah tim-tim memang ikhlas lah. Kalaupun ada rezeki sedikit, jadilah kan bang. Tapi jangan sampai ustadz itu dimanfaatkan. Macam UAS itu dia tak tahu. Pak kasih anggaran timnya itu yang di Medan tuh, tak tahu lah siapa namanya. Ustadz bersama tak tahu semahal itu. Akhirnya apa terbuka lah. Makanya kata Ustaz Abdul Somad, saya tak pernah menentukan tarif itu berapa. Undang saya, kalau memang dilayani alhamdulillah katanya. Nah, kalau dikasih alhamdulillah. Dikasih pun saya sedekahkan kepada Arsuan katanya. Karena beliau banyak pondoknya juga. Banyak pondoknya. Ya. Baik Ustaz. Oke, kalau berkaitan dengan tarif tadi ya, kemudian juga kita melihat Ustaz bahwa isi konten kajian-kajian itu kan kecenderungannya tadi masalah remaja, kemudian masalah motivasi hidup, masalah perkara pacaran. Nah, Ustaz melihat seperti ini, kira-kira impactnya itu gimana ke anak-anak muda? Apakah ini memang jangka panjangnya akan lebih baik atau sekedar kayak orang dengar motivasi atau motivator tuh selesai dari acara itu keluar pulang udah balik lagi ke habitnya kayak tadi kejadian ada jadi muslimah ya kan pulang buka kerudung langsung. Jadi memang itu pula yang disenangin sama zaman sekarang. Kalau dibahas tentang, mohon maaf lah, bahas tentang Bilal Mayit, tak datang dia, karena saya bilang dari gitu. Mungkin dibahas tentang kajian subuh, tak bangun dia. Makanya memang membahas tentang anak muda ini senang kali bang. Apalagi kalau kita ini diundang ngisi ke SMA, kita bahas tentang puasa, tentang sholat, tak masuk kotaknya. Tapi kalau kita bahas tentang pacaran, senang orang itu.
game online. Memang tergantung masanya juga bang. Kalau kita cerita sama anak muda, bahas tentang anak muda. Tapi ya jangan sampai seperti itu. Di dalam dia jadi anak yang muslimah, anak yang soleh, luar berubah lagi dia. Nah itu tidak boleh. Maka ini mungkin ada salah disampaikan Ustadz tuh. Itu ya, problemnya itu ya. Mungkin di situ, mungkin mereka kadang mungkin hanya mengambil apa namanya kesempatan itu aja. Ya ini kan acara agama, kau sesuaikan lah. Saya bang, saya ada jamaah saya nih. Dia seksi kali bang pakainya. Saya kenal tuh sama kakak itu. Saya kan ngisi juga kajian anak muda, seksi dia. Tapi pas dia umroh, macam ustaz aja dia bang, pakai cadar. Kau tengok bu, itu anak ibu kan? Iya. Masya Allah. Dan Matewa, ini apakah waktu umroh saja dia pakai cadar? Rupa pulangnya pun berubah lagi rupanya. Jadi kadang orang bang, kenapa dia waktu dalam kajian dia pakai yang syar'i, luar buka. Dia hanya apa namanya menempatkan diri aja dia, bukan memang betul-betul dia ingin jadi orang yang baik. Menjaga tapi dia masyarakat aja dalam tempat masjid pakai lawak jilbab katanya. Baik betul, tapi jangan sampai hanya sebatas itu saja. Pakai jilbab ya masuk keluar pakai jilbab. Tetap ya harusnya ya. Maka dalam sebuah hadis tentang ilmu yang bermanfaat kan itu sedekah jariah bagi orang tuanya. Ala ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat itu dari orang tua. Wahai anakku, setiap kamu keluar rumah pakai jilbab. Meninggallah ayah emaknya, selama dia pakai jilbab, pahala yang ngalir untuk orang tuanya. Baik. Oke Ustaz. Baik, kami pastikan lagi di sahabat-sahabat podcaster di luar sana yang di TikTok maupun nantinya akan tayang pada channel kita, baik itu di YouTube maupun di Facebook ya. Kita ingin pastikan ada pertanyaan mungkin dari sahabat podcaster. Kalau ada, kalau seandainya tidak ada, kita lanjutkan dengan salah satu pertanyaan yang masuk ke tim kreatif kita. Mungkin akan kita ini penanyanya siapa nih? Boleh ya? Kakang Astrea. Iya, Kakang Astrea itu mantan kita, mantan. Kakang Astrea yang ada di Delitua ya. Delitua atau Marendal Pasar 1 ya. Dia nanya, Ustadz, katanya ulama yang itu dapat kunci, apakah itu kunci serepnya Ka'bah katanya gitu. Kunci serep Ka'bah. Kunci apa ini kira-kira? Nggak jelas ya pertanyaannya ya. Kunci serap. Kunci serap. Maksudnya bermasuk dalam Ka'bah gitu. Ini perlu dipertanyakan juga penanyanya ini. Nggak jelas pertanyaannya. Tapi kalau memang ada kesempatan nanti untuk mengklarifikasi pertanyaannya, boleh kita sampaikan kepada Ustadz. Tapi sebelum itu kita lanjut dengan pertanyaan dari sahabat podcaster. Ini, Assalamualaikum Ustadz katanya. Waalaikumsalam. Saya Yesa, bukan Kesa ya, yang kini menetap di Palembang. Bulan lalu teman satu jurusan ngajakin saya ikut ngaji. Saya sih hayu aja, tapi kemudian dia menyebut angka HTM-nya. Lah saya pikir mau dengar ceramah kudu pakai tiket masukan. Ini orang Jakarta atau Palembang sebenarnya ini. Kudu pakai tiket masuk. Mahal atau enggak itu relatif sih Ustadz, tapi menurut saya lebih mahal dari tiket talk show atau seminar yang bintang tamunya Mbak Najwa Shihab katanya begitu. Saya jadi rada skeptis, tapi jadi makin penasaran gimana sih kajiannya bisa sampai bayar segitu. Intinya 2 minggu setelah itu kita pergi ke kajiannya yang diadakan di Convention Center. Saya pikir mungkin venue ini yang buat kajian ini berbayar. Tema yang dibicarakan seputar percintaan anak muda, rezeki, dan motivasi hidup. Pembahasannya ringan, mudah diterima khususnya kalangan muda, dan saya menghormati beliau. Namun menurut saya kok agak nanggung ya kalau harapannya untuk memperdalam ajaran agama yang serius. Lebih mengarah pada hiburan atau seminar motivasi. Menurut saya yang lagi putus cinta dan pengen cepat move on, lagi stuck karirnya dan ingin cepat kaya, ini cocok masuk ke sini. Keluar pasti mereka semangat. Nah yang haus sama ilmu-ilmu fikih dan bagaimana seharusnya kita berislam, ini kan ngerasa kayak tadi aku dapat apa aja ya gitu kan. Menurut Ustadz gimana? Apa saja yang apa saya aja kali yang ngajinya kurang jauh? Ya, tolong dijawab Ustadz, silakan. Baik, yang pertama tadi kan sudah kita bahas juga ya Bang masalah tiket. Itulah dibuatnya di Convention Center. Jelas mahal ya kan? Mungkin parkirnya, pajaknya, AC lagi ya. AC lagi, ada IO-nya, ada lampu-lampunya, ada musiknya. Soundnya juga bagus. Mungkin ya? Mohon maaf lah, ustadznya ini mungkin dikasih penginapan lah ya kan. Jadi
Itulah kalau kita ngaji cari tempat-tempat gengsi. Orang kan di mana ngaji? Di musola, nggak datang orang. Di mana kau ngaji? Wah, aku di Jawa Mariot ini katanya. Kan jadi kesannya daya tarik. Sedangkan Mbak kita Yesha ini dia kan mohon maaf lah. Mungkin dia tengok kenapa mahal kali ya kan. Makanya kalau masalah harga tiket itu emang itulah relatif ya Bang ya. Makanya kalau kita ini Kak Yesha mau ngaji ya, banyak masjid-masjid gratis itu. Banyak ya. Contoh Masjid Al Jihad di Medan ya kan Bang. Setiap hari ada itu. Setiap hari ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full pengajian. Ustadznya ganti-ganti. Ganti-ganti. Ustadznya sampai S3 ya kan Bang ya. Pagi. Gratis tapi apa? Enggak rame orang. Karena mungkin dipandangnya wah, ustadznya nggak terkenal, tempatnya jadul. Orang anak muda sekarang nengok masjidnya dulu. Kalau tengok masjidnya cantik, di mana ngaji? Masjid Raya, datang dia. Belum tentu juga siapa ustadznya. Maka dua nih, ustadznya siapa, tempatnya gimana. Instagram apa? Instagramable ya istilahnya sekarang ya. Makanya Kak Yesha kalau saran dari ustadz, kalau kita ingin cari ilmu agama, jangan di situ. Dia harus ada kaji duduk. Jelas, contohnya di Masjid Al Jihad itu ada kajian fikih mungkin setiap hari apa di situ kita duduk. Contohnya Kak Yesha ini mah tinggal nih Palembang ya Bang. Pasti di Palembang tuh ada yang gratis. Makanya rumah yang luar biasa tuh masjid gratis semuanya. Kalau abang lah jen ke Brastagi pasti bayar kan Bang. Buang air kecil pun bayar kan. Tapi kalau masjid mana pernah minta bayar. Kalaupun mau bayar infak ke masjid. Maka Kak Yesha kalau mau cari ilmu agama boleh di sana boleh, hanya sekedar untuk mungkin cari suasana baru silakan, tidak masalah. Tapi kalau memang mau duduk ngaji baik, ya komitmen lah, cari masjid-masjid. Mungkin ada tetangga, mungkin pengajiannya seminggu sekali datang. Ibu-ibu banyak ngaji. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu seminggu berapa kali ngaji? 5. Berapa Ustaz? 10 Ustaz kami katanya. Kan ada tuh contohnya pengajian ini setiap Senin datang. Kalau mau ngaji, Ustadz aku mau khusus fikih, cari masjid memang bahas tentang fikih, ada itu. Ada ya. Jadi nggak mesti di tempat-tempat yang mungkin apa musiman ini Bang. Ini kok acara-acara seperti ini nggak bisa tiap bulan ini. Iya, ini acara-acara mungkin setahun sekali. Iya, tumpur pula panitia. Iya. Kemudian masalah apa tadi? Bahasa ringan ya kan? Iya, bahasa ringan. Itulah makanya masa-masa gini yang senang orang bahas. Masalah pacaran senang lah tuh, apalagi langsung nyaut lah itu, apalagi pembawa acaranya itu bahas tentang percintaan. Wah pandai pula dia menggombal lagi ya kan. Macam pantun kawan saya pernah saya ingat pantun seperti ini. Beli baju di toko batik terus nyasar di SM Raja, adik ini memang cantik tapi sayang ada pacarnya. Kan jadi kelepak-kelepak adik itu ya kan. Saya tengok Ustaz tuh lagi ceramah seperti ini, ada pantunnya lagi. Pantunnya lupa pula aku pantunnya. Memancing ikan menggunakan jala bersama teman bagi rata. Dek, Ustadz kenal bukan hanya nafsu semata, tapi mencintai karena Allah Ta'ala. Memang kesannya berpantun tapi kan menggombal. Itulah disenangi oleh kaum zaman muda. Tapi kalau dibahas yuk lah ngaji yuk, bahas tentang apa Ustadz? Fardu kifayah, Bilal Maid, gak mau orang. Gak ada yang datang, pasti orang-orang tua yang datang. Tapi kalau dibahas tentang fenomena sekarang, geng motor, mohon maaf lah ustadznya mungkin gaul. Tapi kalau ustadz tengoknya, apa ustadznya? Mah udah tua ustadznya. Pakai sorban lagi gitu ya? Kayak sorban, gak bisa dia gerak-gerik. Tapi kalau ustadznya tengoknya pakai celana jin apa ya Bang ya? Pasti datang dia. Jadi sesuaikan tempat juga kita Bang. Kalau kita mau apa sekalian hiburan silakan. Tapi kalau untuk khusus ngaji, carilah masjid-masjid terdekat saja. Yang rutin setiap ini fikih, minggu depan mungkin tentang tasawuf, minggu depan tafsir, minggu depan mungkin tentang hadis. Itu ada tempat-tempatnya. Nggak mesti di hotel. Betul. Nggak mesti di convention center juga. Nggak mesti mahal lah convention center tuh ya. Dengar kabar ini pun UAS mau ke Medan juga ini. Nggak salah tanggal 5 Mei atau Juli. Di Jawa Mariot. Setelah Raya. Setelah Raya ya. Ya itu nggak tahu lah, untung gratis lah tiket tuh ya. Saya tengok hubungi kontak person. Mau saya chat, mau saya tanya, tapi masih lama lagi nanti lah ya kan. Di Jawa Mariot. Semoga gratis lah ya Bang ya. Amin. Baik Ustaz, berarti intinya dari beberapa problem tadi yang kita sampaikan sebenarnya yang pertama berkaitan dengan salawat tadi perlu kita simpulkan bahwa pada prinsipnya selama musik itu tidak berarah pada hal-hal yang melanggar hukum syara,
sah-sah aja mengiringi ya, apa-apa. memberikan pemantik kepada audiensnya untuk hadir dan bersemangat mengikuti acara itu ya Ustaz ya. Apalagi misalnya kayak ada semacam nasyid misalnya ya, ada pertunjukan nasyid, suasananya hidup. Atau banyak juga yang mungkin melakukan aktivitas parodi tentang kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya. Sekarang ada seperti itu ya. Ada. Pada prinsipnya untuk menghidupkan suasana dan mengingatkan kembali tentang bagaimana kisah para sahabat, para nabi yang dulu pernah memperjuangkan agama ini ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ngelihat tentang masalah program Ustadz yang bertarif tadi, kita ngelihat yang bisa disimpulkan bahwa sebenarnya yang dikomplain ini terkait dengan panitia Ustadz ya. Panitianya. Nah, IO-nya yang menyelenggarakan itu sebenarnya IO pada prinsipnya business minded ya. Main bisnis cari dua dia nih. Dunia akhirat mungkin carinya. Ya kan? Jadi problemnya sekarang ke para audien atau para tamu yang mau datang melihat itu sebagai takaran bahwa Ustadznya pasang tarif, padahal sebetulnya itu kerjanya para panitia ya. Betul. Baik Ustadz, mudah-mudahan dari Kak Keisha tadi di Palembang ya bisa terjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, dan Ustadz Alvin sudah menjawab, insya Allah tercerahkan ya, harapannya seperti itu. Ada pertanyaan mungkin terakhir dari komentar-komentar di TikTok kita, atau ada yang pantas dan layak mendapatkan merchandise kita, giveaway kita dari Naira Studio Podcasting? Belum ada ya? Baik, tidak apa, nanti kita akan bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih Ustadz Alvin sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Sekali lagi harapannya ini memberikan edukasi ya, karena keresahan-keresahan di luar sana kalau tidak dijawab dengan jawaban yang solutif akan menjadi problem baru Ustaz. Ya kan, spekulasi, statement-statement yang menyimpang mungkin atau yang nggak sesuai lah, sehingga akhirnya memunculkan problem-problem baru. Kan gitu, apalagi di posting di media sosial kan. Betul. Sebut pula lagi nama Ustadznya, jadi masalah ya kan? Aduh, mohon maaf Bang. Oke, sahabat Podcaster, terima kasih sudah bersama kami kurang lebih 40 menit ya. Dari awal hingga akhir hari ini. Sekali lagi jangan lupa tonton terus channel kita di Naira Studio Podcasting. Bisa ikuti TikTok kita, ada juga di YouTube, ada juga di Facebook, dan juga ada di Instagram ya, Spotify jangan lupa. Ustadz Alvin, terima kasih sama-sama, ya. Mudah-mudahan hari ini dilancarkan urusannya. Ini walaupun cuaca kayaknya masih mendung Ustadz. Iya, deras hujan. Ya, kita berdoa nanti sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Amin. Bisa juga berlebaran, kita insya Allah ada proyek acara lagi dengan Ustadz ya. Iya, buka bersama gitu. Salah, buka bersama. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Tanya-tanya dong. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.